Dan gilanya ketika mereka bilang itu daerah mereka, siapapun yang mendekat itu tanpa segan ditembak dan dihabisi. Ajakan total untuk semua pemuda agar bersatu dan angkat senjata melawan musuh. Sampai merinding aku ngomongnya. Hey guys, it's Nasi and welcome back to Storytelling Jas Merah, dimana kita membahas tentang sejarah. Tapi pas banget kan bulan Agustus kita bahasnya sejarah Indonesia yang pastinya. Jadi make sure kalian subscribe ke channel ini. Kita akan selalu punya bahasan-bahasan yang paling Storytelling Jas Merah season ini kita membahas tentang pertempuran paling ganas, gila, berat untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Dimulai dengan episode Pertempuran Medan Area 1945. Jadi ternyata bener guys yang dikatakan bahwa untuk meraih kemerdekaan ada jalan berat yang harus ditempuh oleh para pejuang dan rakyat Indonesia bahkan setelah deklarasi kemerdekaan. Maksudnya gimana? Jadi saat Perang Dunia Kedua berakhir dengan dijatuhkannya bom atom Hiroshima Nagasaki, posisi Jepang yang lemah pada saat itu memberikan peluang untuk beberapa negara mengambil kesempatan dan mendeklarasikan kemerdekaannya. Salah satunya adalah Republik kita tercinta. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus tahun 1945, rakyat Indonesia dengan penuh semangat mendeklarasikan bahwa kita adalah negara yang merdeka. 17 Agustus 1945. Tapi pada saat itu yang sedang singgah di Indonesia bukanlah Jepang seorang. Banyak negara, termasuk Belanda yang pada saat itu juga kakinya satu ada di Indonesia, menolak mengakui kemerdekaan Indonesia. Bagi Belanda, Indonesia masih merupakan Hindia Belanda, koloni yang sah milik mereka. Bahkan dalam perspektif Belanda pada saat itu, kemerdekaan Indonesia itu antara akal-akalannya Jepang atau bahkan kekosongan kekuasaan yang harus segera diisi sama negara lain. Cocoknya sama mereka. Kalau kalian ingat, di Perang Dunia Kedua ada dua kubu di dunia ini, pihak sekutu sama pihak poros. Pihak sekutu termasuk Belanda melalui NICA, NICA, ketika Jepang kalah, bilang sama pihak Jepang, tolong dong jaga status quo di Indonesia sampai pasukan sekutu tiba. Jangan diserahkan kekuasaan negara itu kepada pemerintahan baru mereka. Tahan aja dulu, sebentar lagi kita datang untuk menguasai Indonesia. Tentunya ini bertentangan sama keinginan rakyat Indonesia yang pada saat itu sudah memproklamasikan bahwa kita telah merdeka. Akhirnya ketika para sekutu ini tiba, rakyat tentunya nggak cuma diem guys. Para pahlawan dan pejuang semuanya mengangkat senjata. Mereka nggak akan berhenti memperjuangkan kemerdekaan yang baru saja dengan susah payah mereka proklamasikan. Dan ketika para sekutu balik, pecahlah beberapa pertempuran yang sangat sengit di kota-kota di Indonesia, salah satunya di kota Medan. Dan inilah yang dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Menurut komparan sejarah dan sosial, pasukan sekutu yang waktu itu melawan Jepang, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet berencana untuk mengelola wilayah-wilayah bekas jajahan Jepang. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, Belanda itu adalah salah satu dari blok sekutu. Mereka tahu bahwa Indonesia itu udah lama diatur sama Belanda. Jadi pihak sekutu membuat AFNI, Allied Forces Netherlands East Indies, yang bertugas untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tentara Jepang tanpa syarat, membebaskan tawanan perang sekutu, melucuti dan memulangkan tentara Jepang balik ke Jepang, menegakkan dan mempertahankan keadaan damai, serta menciptakan ketertiban dan keamanan, dan terakhir mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk kemudian diadili sesuai hukum yang berlaku. Tapi ternyata secara diam-diam, 24 Agustus tahun 1945, Inggris sama Belanda itu juga bikin sebuah kesepakatan yang namanya Civil Affairs Agreement, yang isinya adalah Inggris akan mengatur penyerahan kembali Indonesia kepada Belanda, khususnya yang menyangkut daerah Sumatera. Dan urusan pemerintahan sipil itu juga akan diserahkan ke NICA, NICA, Netherlands Indies Civil Administration, lembaga Belanda yang emang dari awal itu dibentuk untuk mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Simpelnya, mereka akan membantu Belanda untuk memastikan bahwa Indonesia adalah negara di bawah jajahan Belanda. Nah, di Indonesia sendiri, tanpa mengetahui semua hal ini, tanggal 27 Agustus tahun 1945, rakyat Medan akhirnya mendengar kabar bahwa Indonesia telah merdeka guys, atau memproklamasikan kemerdekaannya. Berita tersebut langsung disampaikan oleh Gubernur Sumatera pada saat itu, dan begitu kabar itu tersebar, Medan itu bergemuruh. Sampai merinding aku ngomongnya. Orang-orang keluar rumah, bersorak, dan mulai mengibarkan bendera merah putih di sepanjang jalan. Suasana haru dan euforia terasa di seluruh pelosok kota. Akhirnya Republik Indonesia
telah merdeka. Tapi rasa bahagia itu tidak bertahan terlalu lama, karena 29 September tahun 1945, pasukan sekutu tiba di Jakarta. Mereka datang sebagai AFNE. Mereka bilang bahwa tujuan mereka adalah yang tadi tuh kita bahas. Semua tujuan-tujuan baik, membantu memulangkan tentara Jepang, membantu menata ketertiban, ketenangan, dan lain-lain. Tapi ternyata kedatangan pihak sekutu ini nggak sendiri guys. Mereka diam-diam juga datang bersama NICA, Nika alias Belanda. Rakyat Indonesia pada saat itu cukup curiga dan juga defensif. Kok kalian datang bilangnya mau bantu kita tapi bawa Belanda? Yang kami kenal sebagai salah satu negara nih yang sudah menjajah beberapa daerah kami selama berdekade-dekade, bahkan abad, katanya Soekarno. Kabar datangnya pihak sekutu bersama Belanda ini juga akhirnya tersebar sampai Medan. Dan sebagai bentuk jaga-jaga, dibentuklah Barisan Pemuda Indonesia atau BPI dan Divisi Tentara Keamanan Rakyat TKR di Medan. 10 hari kemudian, tanggal 9 Oktober tahun 1945, pimpinan sekutu Brigjen Theodore Edward Dudley Kelly, asal Inggris beserta tentara-tentaranya, mendarat di Medan sebagai bagian dari AFNE. Saat mereka datang, pemerintah Indonesia di Sumatera Utara menerima mereka dengan baik karena lagi-lagi tujuan resmi mereka adalah yang baik-baik, mengembalikan Jepang ke rumahnya, membantu menertibkan, membuat suasana tenang dan lain-lain kan. Tapi tanpa diketahui bahwa ternyata pihak AFNI yang datang itu juga datang bareng Nika. Dan ternyata mereka tuh bersekongkol guys, punya niat tersembunyi di Medan. Mereka mau merebut kembali kekuasaan di Sumatera Utara. 1 hari setelah mereka datang, tim AFNI itu mendatangi kamp-kamp tawanan di Pulau Brayan, Pematang Siantar, Saintis, Rantau Prapat, dan juga Brastagi untuk membebaskan para tawanan. Mereka kemudian dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur Muhammad Hasan. Nah, tapi SAS EF ternyata mereka tuh pas mendatangi para tawanan tersebut dibebaskan guys, bukan untuk dikembalikan ke Belanda atau dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Mereka malah digabungkan lagi ke tentara kerajaan Hindia Belanda. Nah, niat-niat buruk yang terselubung ini lama-lama kecium. Kok kayaknya nih orang-orang gak jujur, gak baik hatinya. Sampai 13 Oktober tahun 1945, berarti cuma beberapa hari setelahnya, di Jalan Bali Medan itu terdapat sebuah markas milik Nika di gedung Pension Wilhelmina. Nah, ada nih seorang tentara Nika yang tiba-tiba keluar dari markasnya. Dia ngelihat ada seorang pemuda Indonesia lewat pakai lencana merah putih di dadanya, dan tiba-tiba si tentara ini out of nowhere, kejadiannya terjadi begitu cepat, merampas lencana itu dari baju sang pemuda, dilempar dan diinjak-injak. Orang-orang Indonesia yang lewat dan menyaksikan hal itu semuanya marah. Berani-beraninya dia menginjak-injak simbol kebanggaan bangsa yang baru saja diperjuangkan kemerdekaannya. Akhirnya ribut guys orang-orang, bentrokan pecah dan terjadi keributan antara pemuda-pemuda Indonesia dan pasukan Nika. Situasi dengan cepat semakin parah, berubah menjadi pertempuran terbuka. Pertempuran yang akhirnya mencatat 7 orang pemuda gugur, 7 orang Nika tewas, dan 96 tentara Nika lainnya luka-luka. Berita tentang pertempuran ini menyebar, ketegangan pun naik, dan seolah cover mereka memang sudah terbuka aja, beberapa tentara sekutu udah gak peduli sama kebohongan yang mereka bawa. Mereka mulai menurunkan bendera-bendera Indonesia yang terpasang di gedung-gedung pemerintah. Sebagai balasan, para pemuda Indonesia menyerbu gedung-gedung itu dan mencoba menghentikan dengan kekerasan orang-orang yang mencoba untuk melucuti bendera Indonesia. Pertempuran pun semakin besar, menjalar ke kota-kota sekitar kayak Pematang Siantar dan Brastagi, dan tanggal 15 Oktober 1945 terjadi sebuah insiden bersenjata di Pematang Siantar, terkenal dengan nama peristiwa Siantar Hotel. Di depan sekolah Timbang Galung yang dijaga sama para pemuda, tentara sekutu dan juga Nika melakukan provokasi bersenjata. Sedangkan pasukan TKR, Laskar dan para pejuang lainnya mulai menyerbu pasukan sekutu dan Belanda di Hotel Siantar. Korban mulai berjatuhan guys, 17 orang tewas dan 27 orang ditawan dari pihak sekutu dan Belanda. Sedangkan dari pihak Indonesia, 2 orang gugur, M. Daraja Guguk dan Ismail Situmorang, serta puluhan orang lainnya luka-luka. Situasi pun semakin memanas guys. 3 hari kemudian, tanggal 18 Oktober 1945, Brigjen Kelly itu mengeluarkan sebuah ultimatum. Ultimatum dalam bentuk pamflet yang disebar sama tentara sekutu. Di ultimatum tersebut tertuliskan bahwa mereka melarang orang Indonesia atau rakyat memiliki senjata api. Semua senjata api harus segera diserahkan ke tentara Inggris. Lah, apakah digubris? Tentu tidak. Selain donatur, dilarang atur. Cium manipulasinya dari 100 km. Malah Kasman Singodimedjo dari markas besar TKR mengeluarkan pengumuman untuk memobilisasi umum wilayah Medan dan sekitarnya. Ajakan total untuk semua pemuda, semua rakyat di Medan agar bersatu dan angkat senjata melawan musuh.
Singodimejo. Rakyat pada saat itu guys berduyun-duyun turun ke kota Medan memenuhi panggilan tersebut sampai pertempuran kembali pecah. Pasukan Inggris mulai kewalahan. Bukan saja mereka kesulitan untuk menguasai Sumatera Utara, tapi dilawan sama orang sebanyak itu yang terpanggil untuk berjuang bagi Republik Indonesia. Dari daerah-daerah pedalaman semuanya turun. Dan pertempuran pun terus berjalan. Semakin lama, tentara sekutu semakin sadar nih, waduh, powernya rakyat Indonesia nih masif. Gongnya tanggal 1 Desember tahun 1945, pihak Belanda dan sekutu memasang sebuah papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area. Ditaruh sama mereka di beberapa sudut di pinggir kota Medan yang menunjukkan menurut mereka daerah kekuasaan mereka. Bertindak sepihak guys, gak ngomong-ngomong tiba-tiba mereka kayak, oh ini area kita ya by the way. Dan gilanya ketika mereka bilang itu daerah mereka, siapapun yang mendekat atau melampaui daerah mereka itu tanpa segan ditembak dan dihabisi. Dan dari keputusan itulah istilah Medan Area mulai dikenal luas. Fixed Boundaries Medan Area ini seolah dibuat sama mereka menjadi pangkalan-pangkalan militer mereka. Dan pada poin itu, pihak sekutu dan Belanda sudah beraksi seperti penjajah dalam medan perang. Mereka menggerebek rumah pemuda, menyita senjata, merebut gedung-gedung pemerintahan, pegawai republik diusir dari kantornya sendiri. Kampung-kampung di luar batas Medan Area itu ikuti teror. Apakah rakyat Medan diam saja? Tentu tidak. Mereka melawan. Para pegawai menolak keluar dari kantor. TKR dan Laskar Rakyat mengepung gedung-gedung yang diambil paksa. Dan melihat rakyat yang siap bertarung, tentara Inggris sempat panik dan menembak membabi buta. Para pemuda dan TKR tidak takut juga guys. Mereka tidak diam. Mereka malah mendekat, melempar granat botol, menyebabkan kebakaran hebat. Kejadian ini menewaskan beberapa tentara Inggris dan dari pihak Indonesia ada seseorang yang terluka. Keesokan paginya tanggal 2 Desember 1945, tentara sekutu melakukan penggerebekan besar-besaran ke titik-titik konsentrasi para pemuda. Tapi malam harinya giliran TKR dan juga Laskar yang membalas. Mereka menyerang asrama dari tentara-tentara Nika dan Inggris sampai para tentara itu tidak bisa tidur selama 3 malam. Tanggal 10, sekutu dan Nika melancarkan operasi militer besar-besaran. Mereka mencoba untuk menghancurkan kekuatan TKR di daerah Trapez Medan dan mulai menyebut para pejuang kemerdekaan sebagai ekstremis, teroris, dan lain-lain. The audacity. Rakyat tidak tinggal diam, para pemuda melawan, bahkan mereka sempat menculik seorang perwira Inggris yang pangkatnya lumayan tinggi. Dan peristiwa ini membuat Jenderal Ted Kelly super marah. Dia kembali mengancam rakyat Medan untuk menyerahkan senjata mereka, tapi kali ini dengan ultimatum siapapun yang tidak mengikuti aturannya dia akan ditembak mati. Hebatnya guys, ancaman tersebut tidak menghentikan perlawanan. Para pejuang bertekad bahwa mereka akan merebut kembali kota Medan. Bahkan dengan persenjataan sederhana yang dimiliki sama para pemuda, TKR dan para pejuang, mereka mencoba untuk menyusun rencana. Akhirnya karena mereka tahu bahwa mereka kalah ya kalau misalkan dibandingkan persenjataannya, tapi mereka tidak akan kalah dengan ilmu pengetahuannya. Mereka adalah rakyat Medan. Mereka akan menggunakan gelapnya malam untuk bergerak diam-diam. Mereka tahu seluk-beluk dari kotanya dan mereka bertekad untuk menaklukkan total para penjajah. Dan strategi itu ternyata berhasil. Sejak Maret 1946, pasukan Inggris itu nyaris tidak bisa keluar dari kota Medan, diperangkap, dan para pasukan Indonesia itu terus menyerang. Walaupun serangan demi serangan mulai mendorong mereka mundur. Sampai di April 1946, sekutu berhasil mengambil alih kota Medan. Tentara Inggris bahkan memaksa pemerintah Indonesia untuk keluar dari Medan. Akhirnya gubernur, markas divisi TKR, serta wali kota Republik Indonesia dipindahkan ke Pematang Siantar. Pertarungan ini guys berjalan selama berbulan-bulan. Kedua pihak saling menyerang sampai pada 1 November 1946, pertahanan di berbagai daerah Medan telah diperkuat. Sekutu dan Nika pada saat itu mencoba untuk menembus garis pertahanan, tapi tidak berhasil karena terus dihadang. Karena geram, jam 11 siang pasukan Nika membakar hampir seluruh kampung jeruk di kawasan Padang Bulan, kota Medan, menyebabkan rakyat Indonesia itu mengalami kerugian yang lumayan besar. Tanggal 3 November jam 10 pagi, akibat pertarungan yang sudah berjalan berbulan-bulan dan semakin parah, direncanakan untuk ada perundingan gencatan senjata. Tapi saat itu, pasukan Republik Indonesia telah siaga. Mereka berbaris di balik barikade-barikade yang memproteksi kota Medan, penuh harap, tapi tetap siap kalau misalkan ternyata pihak sekutu, Belanda, atau Nika lagi-lagi tidak bisa dipercaya dan menusuk mereka dari belakang. Kan niatnya baik ya untuk melakukan gencatan senjata nih, setelah pertarungan selama berbulan-bulan.
bulan. Kedua pihak juga membutuhkan. Tapi bener aja dugaan para pejuang guys. Jam 9:35 sebelum perundingannya sempat dimulai, tembakan meletus. Pasukan IKA di Medan Barat melanggar gencatan senjata dengan menembakkan senapan mesin dari arah Jalan Binjai. Dan itu bukan satu-satunya. Sampai sore hari pelanggaran demi pelanggaran, jadi mereka terus saja nih menyerang sampai 7 kali dalam sehari. Tembakan senapan, dentuman meriam, dan ledakan senjata lainnya mewarnai langit kota Medan pada hari itu. 5 warga sipil dan seorang pejuang Laskar Rakyat jatuh sebagai korban. Dan ibarat kata kayak nggak bisa diajak berunding, akhirnya perundingan antara Indonesia dan Belanda tentang gencatan senjata itu juga tidak pernah terrealisasikan. Kedua pihak bersikukuh dengan posisi masing-masing, nggak ada yang mau mengalah. Dan karena nggak ada kesepakatan, pertempuran kembali berkobar. Baku tembak yang terus terjadi di Indonesia pada saat itu nggak cuma di Medan, di tempat-tempat lain juga mengakibatkan banyak sekali nyawa melayang. Sampai akhirnya 12 Februari tahun 1947, melalui RRI Yogyakarta, pemerintah pusat Republik Indonesia mengumumkan perintah ke seluruh penjuru tanah air bahwa terhitung tanggal 15 Februari pukul 00.00, seluruh angkatan darat, laut, udara, serta seluruh laskar dan barisan perjuangan untuk menghentikan baku tembak. Dan 15 Februari 1947 pukul 00.00 akhirnya pertempuran di Medan Area juga ikut berhenti. Saat itulah pihak Medan dan Belanda kembali berunding supaya bisa menetapkan batas wilayah sekitar Medan. 10 Maret 1947 perundingan dilanjutkan dan akhirnya sudah ditetapkan nih garis-garis batas yang mengelilingi kota Medan dan koridor Medan Belawan, jalur yang menghubungkan kota Medan dengan pelabuhan Belawan. Disinilah momen yang menandai berakhirnya pertempuran di Medan Area, di mana pada tanggal 14 Maret 1947 dimulailah pemasangan patok-patok atau garis batas yang memisahkan antara wilayah kekuasaan Indonesia dan juga Belanda. Walaupun guys, kesepakatannya itu masih bikin berantem kedua belah pihak. Sampai pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melaksanakan lagi agresi militer Belanda 1, dilanjut lagi ke agresi militer Belanda 2, dan kebayang gak guys sepanjang apa pertempuran ini berjalan, sampai akhirnya PBB harus turun tangan, meminta Belanda untuk berhenti. Sampai akhirnya Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada 27 Desember tahun 1949 saat konferensi Meja Bundar. Perang dan perjuangan yang sangat panjang sampai akhirnya Indonesia benar-benar diakui kemerdekaannya. Jadi kita dapat bayangkan kan apa yang dulu harus diperjuangkan di Medan. Dan untuk mengenang sejarah pertempuran Medan Area, dibangunlah monumen penanda perjuangan, yaitu monumen pertempuran Medan Area atau Tugu Apollo. Tugu Apollo bisa kalian temui di Jalan Sutomo atau Jalan Veteran Medan. Untuk kalian yang mau pay respect, melihat simbol perjuangan dari para laskar rakyat dan para pahlawan yang bertempur mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain itu ada juga Tugu Juang Trepes di Desa Kuta Tengah Medan. Tugu ini adalah bangunan di mana markas TKRB berada yang akhirnya diambil alih sama Belanda. Dan katanya ada beberapa titik di Medan sebagai peninggalan yang disebut Tatengger. Bener nggak ngomongnya Tatengger? Coba teman-teman Medan boleh koreksi aku di bawah. Tatengger ini adalah batu-batu yang bertuliskan peristiwa tertentu seperti awal mula terjadinya pertempuran, jumlah korban, dan sebagainya yang berhubungan sama pertempuran Medan Area. Dan dengan bahasan kita hari ini guys, semoga ini menjadi pengingat juga pas banget nih di bulan Agustus bahwa kemerdekaan Republik Indonesia yang kita rasakan hari ini tidaklah mudah untuk didapat. Banyak nyawa yang melayang dan kemerdekaan kita lahir dari hasil pengorbanan dan perjuangan gigih para pejuang bersama rakyat dari tahun 1945 sampai 1949. Dan semoga yang teringatkan bukan cuma kita ya guys sebagai rakyat, tapi juga orang-orang di atas sana, mereka yang duduk di kursi-kursi penting pemerintahan, agar kembali teringatkan bahwa jabatan mereka adalah tanggung jawab yang luar biasa besar. Bukan cuma untuk rakyat saat ini, tapi juga para pejuang yang kehilangan nyawanya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih semuanya. I hope you like this season. Semoga suka tema dari season ini. Ada pertempuran-pertempuran lain yang kita akan bahas. Coba request di bawah kira-kira pertempuran apa yang harus banget kita bahas. Dan besok kita ketemu di Neror. Jadi make sure kalian pencet tombol subscribe-nya, nyalain notification-nya biar besok dapat notifikasi ketika Nerornya naik. Karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Minggu depan di Historytelling kita akan membahas. Jadi itu seakan pintu gerbang di Jawa Tengah. Bahkan pasukan Inggris itu melakukan pengeboman di beberapa kampung. Tentara sekutu katanya guys menghujani kota dengan tembakan meriam. Ledakan demi ledakan memaksa pasukan TKR untuk mundur, mempertahankan posisi mereka. Tapi bukan berarti mereka menyerah. Tebak apa? Coba komen di bawah.
Guguk dan Ismail si Tumorang. Emda Raja Guguk dan Ismail si Tumorang. Emda Raja Guguk dan Ismail susah banget namanya. Selain donatur di larangan. Tadi gue udah donasi aja. Dikorupsi sendiri. Sorry. Tang.